Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu sehat ya. Kalau kamu suka cerita kisah nyata, kriminal, atau kasus viral lainnya, jangan lupa untuk subscribe. Dan kamu yang udah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu lancar. Amin. Raya dan Sakina adalah dua kakak beradik yang berasal dari sebuah desa miskin di Mesir Hulu. Ayah mereka bernama Ali Ahmed dan ibu mereka Zanabin. Karena desakan hidup, keduanya menempuh jalan yang kelam. Raya menikah dengan Hasyaballah, seorang pencuri sekaligus pengedar ganja. Akibat ulah suaminya, mereka diusir dari desa dan pindah ke kota Alexandria. Sementara itu, adiknya Sakina bekerja di sebuah rumah bordil sebagai pekerja seks komersial. Di sana ia bertemu dengan Abdul Al, seorang pemuda pengedar narkoba. Hubungan mereka ditentang ayahnya, sehingga Sakina nekat kawin lari dan menyusul kakaknya ke Alexandria. Di kota Alexandria, Raya dan Sakina membuka rumah bordil dekat kamp tentara Inggris. Jadi FYI aja ya, Mesir masih dalam jajahan Inggris saat itu. Kedua suami mereka bekerja di pabrik kapas. Bisnis tersebut berkembang pesat hingga mereka membuka cabang baru. Satu di dekat Masjid Al-Faham dan satu lagi di dekat Masjid Ahwas. Untuk menjaga rumah bordil mereka mempekerjakan dua orang bernama Abdul Razik dan Urabi. Namun kondisi memburuk ketika Perang Dunia I pecah. Pabrik kapas ditutup. Suami mereka kehilangan pekerjaan dan kemiskinan merebak di mana-mana. Banyak perempuan miskin terpaksa menjajakan diri sebagai PSK. Sehingga rumah bordil Raya dan Sakina merosot pendapatannya karena persaingan. Suatu hari Raya melihat tetangganya seorang wanita kaya bernama Hanum mengenakan perhiasan kalung dan anting. Rasa iri mendorong Raya merencanakan sesuatu. Ia mengundang Hanum ke rumah dengan alasan menjual perhiasan dengan harga murah. Sesampainya Hanum disuguhi minuman bercampur dengan obat tidur. Raya lalu menyumpal mulut korban dengan kain basah, sementara suaminya memegang tangan dan kakinya. Raya kemudian mencekik leher Hanum hingga tewas. Setelahnya Raya menjemput adiknya Sakina, yang saat itu sedang berada di tempat lain. Ketika tiba di rumah, Sakina mendapati suami dan iparnya bersama dua kaki tangan mereka, Razik dan Orabi, sedang menggali kuburan. Sakina melihat jasad Hanum tergeletak di bawah bangku dengan mata terbelalak. Ia hendak berteriak, namun Raya dengan cepat berkata, "Diam, kau akan mendapatkan bagian." Sakina diberi bagian dari hasil rampasan yang berjumlah 3 pon Mesir atau setara dengan 3 gram emas murni. Setelah kejadian itu, mereka membagi kelompok di mana memiliki tugasnya masing-masing. Raya akan pergi ke pasar dan membujuk para perempuan yang mengenakan perhiasan yang banyak untuk datang ke rumahnya. Dengan mengatakan ia menjual perhiasan dan pakaian dengan harga yang murah. Sesampainya di rumah, korban diberi minuman yang telah dicampur dengan narkoba yang akan membuat perempuan tersebut pusing dan mabuk. Hasyaballah kemudian akan memegang handuk di atas wajah korban untuk mencekiknya. Abdul Al akan memegang kakinya. Orabi dan Razik akan memegang tangan korban di belakang punggungnya, sementara Raya dan Sakina akan memegang bagian tubuh lainnya. Untuk menghindari polisi, mereka terus berpindah ke rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lainnya. Sejak kejadian itu, laporan orang hilang mulai berdatangan. Seorang ibu melaporkan putrinya, Najla Al-Lail, 25 tahun, hilang dengan perhiasan emas dan perak. Lalu seorang pria melaporkan adiknya Zanoba yang terakhir kali terlihat bersama Raya di pasar. Kasus berikutnya Fatma Abdurrobu, usianya 50 tahun, hilang dengan perhiasan senilai lebih dari 50 pon atau setara dengan 54 gram emas murni. Disusul seorang ayah melaporkan putrinya Fardus menghilang dengan perhiasan senilai 60 gram emas murni. Nama Sakina dan Raya disebut oleh para saksi, namun mereka selalu bisa mengelak, ditambah polisi tidak menemukan bukti apapun. Pada hari Minggu 14 November 1920,
Suatu saat pemilik rumah kontrakan yang sebelumnya disewa Sakinah melaporkan kepada polisi bahwa ia menemukan jasad saat menggali lantai untuk memperbaiki saluran air. Jasad itu diketahui seorang perempuan bernama Nabawiyah binti Ali yang hilang 3 bulan lalu. Mayat ini ditemukan tepat di bawah kamar yang dihuni oleh Sakinah. Lalu Sakinah diinterogasi, namun dengan tegas membantah terlibat. Karena tidak ada bukti, apalagi itu rumah kontrakan, bisa jadi pelakunya adalah penyewa yang lain. Sakinah bersama suaminya pun akhirnya dibebaskan. Namun tetap saja polisi menyimpan kecurigaan, kemudian mendatangi rumah Raya. Di sini polisi memperhatikan bagaimana Raya mengharumkan rumahnya setiap hari dengan dupa. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, rumahnya itu sangat bau karena ia mengelola rumah bordil dan pelanggannya minum alkohol serta merokok. Selanjutnya hasil penyelidikan disampaikan ke komisaris kepolisian. Diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ulang. Kali ini polisi senior yang mengunjungi rumah Sakinah dan memperhatikan bagaimana ubin lantai di bagian tertentu rumah lebih baru daripada yang lain. Polisi tersebut memerintahkan ubin yang terlihat baru itu untuk disingkirkan. Ketika dibongkar, bau busuk menyengat keluar dari bawah. Petugas polisi kemudian mengatur penggalian lantai dan menemukan mayat 2 perempuan. Polisi kemudian segera memutuskan untuk menggeledah semua rumah yang pernah dikontrak oleh Raya dan Sakinah. Mereka di sana menemukan jenazah 17 perempuan. Sebagian besar perempuan tidak dapat diidentifikasi. Di antaranya ada mayat gadis miskin yang menjadi PSK. Kemungkinan ia dihabisi oleh komplotan Raya karena persaingan. Akhirnya komplotan Raya dan Sakinah dibawa ke penjara. Raya dan Sakinah ke penjara wanita dan sisanya ke penjara Al-Hadara. Dalam interogasi, Raya dan Sakinah saling menyalahkan. Sakinah berkata, aku tidak tahu apapun, kakakku yang melakukan. Putri Raya yang sempat ditanyai oleh polisi memberikan kesaksian bahwa paman dan bibinya lah yang melakukannya. Jadi di sini mereka saling menyalahkan ya. Sebelum persidangan, kontroversi muncul mengenai apakah perempuan tersebut harus dihukum mati. Persidangan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 10 sampai 12 Mei 1921. Jaksa penuntut umum Sulaiman Ezzat menuntut hukuman mati, meski kala itu Mesir belum pernah mengeksekusi perempuan. Akhirnya pada Senin 16 Mei 1921, Hakim Kepala Ahmed Bek Musa menjatuhkan hukmat kepada Raya dan Sakinah, Hasaballah, Abdul Razik dan Orabi. Kemudian seorang penadah emas hasil curian mereka bernama Ali Muhammad Hasan divonis 5 tahun penjara. Sementara itu, Putri Raya dikirim ke panti asuhan, meski akhirnya beberapa tahun kemudian ia meninggal karena sakit. Kisah Raya dan Sakinah telah menjadi legenda kriminal yang sangat terkenal di Mesir. Di kota Alexandria, rumah kontrakan tempat kejadian masih sering didatangi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan sejarah kelam itu. Cerita mereka bahkan pernah diangkat ke layar lebar, difilmkan dan beberapa kali dibuat dengan versi yang berbeda. Kasus Raya dan Sakinah menjadi pelajaran bahwa keserakahan dan kejahatan bisa menguasai siapa saja, bahkan seorang perempuan sekalipun. Sekian dulu kasus kita hari ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Wassalamualaikum, see you.